ada beberapa yang kenaikannya signifikan, naik terus. Ada yang naik, habis naik, turun lagi. Kenapa turun lagi? Ternyata salah satunya karena target kita pokoknya 200 kilo sehari ya, sama 20 pieces satuan misalnya. Berarti kita harus breakdown, pastikan memonitor yang namanya stok. Karena kalau terlalu boros pun itu ngefek di dalam apa? Di dalam biaya pengeluaran Bapak Ibu, udah pasti. Karena biaya pengeluaran semakin gede, akhirnya profit atau keuntungan Bapak Ibu semakin kecil. Oke teman-teman, kita sekarang masuk di episode keempat Kultum kita, dan kali ini kita akan membahas tentang persiapan stok chemical dan plastik dan segala hal yang berhubungan dengan laundry, termasuk bahan baku ya teman-teman. Nah, hari ini kita membahas tentang bagaimana persiapan untuk teman-teman menghadapi Lebaran selama bulan Ramadan. Jadi pas Ramadan mau menuju hari H Lebaran. Nah, yang perlu dipastikan teman-teman, saya kasih catatan atau menggarisbawahi bahwa ada yang namanya road blocking, pengiriman atau ekspedisi, aturan pemerintah bahwa biasanya H-3 sebelum Lebaran sampai H+10 kalau nggak salah. Nanti bisa dicek ya di aturan pemerintah di tahun 2025 ini seperti apa. Nah, ini concern untuk teman-teman bahwa persiapan stok termasuk deterjen, plastik, chemical, anti noda, parfum, apapun itu yang berhubungan dengan laundry, bahan bakunya segera disiapkan dari sekarang. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek jadwalnya masih buka atau tidak, di Resik Supermarket Laundry misalnya, kaos yang saya pakai kemarin ya. Nah, itu teman-teman bisa cek di websitenya atau di Instagramnya Resik Supermarket Laundry untuk diskusi dengan mereka, termasuk untuk jadwal maintenance-nya dari teknisi kalau teman-teman butuh maintenance untuk mesin dan perlengkapannya. Nah, yang sekarang kita akan bahas lagi adalah tentang bagaimana menghitung stok yang akan disiapkan selama bulan Ramadan dan menuju Lebaran nanti. Yang pasti adalah teman-teman boleh nonton di episode sebelumnya, episode ketiga kemarin kita menghitung market size, market share, terkait menghitung proyeksi. Yang pertama adalah hitung dulu proyeksi. Kira-kira pada waktu masa Ramadan ini akan ada kenaikan berapa persen? Apakah 10%, 20%, atau berapa? Nah, teman-teman kemarin pas episode pertama, saya juga membahas apakah lagi ramai atau tidak. Kalau kami di Apik Laundry, Resik Wangi Laundry, dan grup-grup kami ada kenaikan, teman-teman. Nah, ada beberapa yang kenaikannya signifikan, naik terus. Ada yang naik, habis naik, turun lagi. Kenapa turun lagi? Ternyata salah satunya karena timnya nggak siap. Jadi mesinnya siap, timnya kurang. Ada yang sakit mungkin karena baru puasa ya. Atau kondisi tubuhnya nggak sehat, jadi izin nggak masuk. Nah, itu juga teman-teman harus perhatikan. Itu kapasitas produksi yang kita hitung di episode ketiga kemarin ya. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung market size tadi, kira-kira proyeksinya berapa banyak, dan mungkin yang kedua teman-teman belum bisa menghitungnya. Aduh, saya nggak bisa ngira-ngira nih Pak Api, karena saya baru buka laundry baru 2 bulan ini, 3 bulan ini. Belum pernah saya buka di musim Ramadan atau Lebaran. Tips yang kedua yang saya perlu sampaikan ke teman-teman adalah cara menghitungnya adalah kalau nanti persiapan mau Lebaran, hitung kira-kira tim yang masuk berapa banyak. Berarti cek kesiapan tim seperti yang kita bahas di episode pertama ya. Cek dulu episode pertama. Jadi persiapan tim, misal nih, tim kita sebenarnya kalau standarnya ada 10 orang, ternyata pas Lebaran hari H-2, H-3 sebelum Lebaran, teman-teman yang bisa masuk cuma 4 orang. Atau mungkin 5 orang, anggap aja 5 orang deh. 5 orang ini hitung aja. Dengan 5 orang, dengan mesinnya kita misalnya 5 stek mesin, harusnya 5 stek mesin bisa menghasilkan berapa sih? 250 kilo sehari. Tapi kalau dengan 5 orang, apakah mampu beneran mereka bisa mengerjakan 250 kilo sehari? Itu pastikan dulu teman-teman. Itu cara menghitung timnya dulu, termasuk stoknya. Kalau kita bisa menghitung, oke, kita coba standarkan aja. Target kita pokoknya 200 kilo sehari ya, sama 20 pieces satuan misalnya. Berarti kita harus breakdown, butuh deterjennya berapa, plastiknya berapa, parfumnya berapa, anti noda kalau dibutuhkan kira-kira berapa. Nah, itu teman-teman bisa prediksikan, proyeksikan, dan nanti dihitung di situ. Berapa hari akan segede itu cuciannya? 200 kilo selama masa libur, kan kita harus atur nih jam operasional ya. Di episode yang sebelumnya, episode kedua ya, jam operasional. Dihitung juga kira-kira pada waktu masa liburan, misalnya 7 hari nih kita opening di luar tim yang ada, berarti cuma 5 orang nih yang masuk. Nah, itu dihitung.
deterjennya butuh berapa, ini berapa, dan sebagainya. Karena perlu diingat, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ada resiko road blocking di mana seperti kayak Resik Supermarket Laundry atau toko perlengkapan laundry langganan Bapak Ibu yang mungkin masih tutup atau memang nggak bisa ngirim barang tersebut. Nah, itu yang perlu disiapkan dan dikontak dari sekarang. Makanya butuh Bapak Ibu untuk komunikasi, koordinasi dengan tim yang ada di internal, plus koordinasi dengan partnernya. Partner dalam hal ini adalah toko supplier, plastik, deterjen, parfum, atau mungkin bahkan spare part mesin, termasuk dengan Resik Supermarket Laundry. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau belanja kebutuhan laundry? Mulai dari mesin cuci, deterjen, chemical, setrika uap boiler, dan sebagainya. Hubungi Resik Supermarket Laundry, solusi segala kebutuhan laundry Anda, dan jangan lupa follow Instagram Resik Supermarket Laundry untuk mendapatkan informasi dan promo terupdate. Nah, yang berikutnya, tips yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah tentang cara menyimpan stok yang ada atau strategi untuk inventory di tempat Bapak Ibu. Sebisa mungkin disiapkan ruangan khusus untuk inventory. Jadi tips ini bukan hanya untuk pas masa Lebaran, pas masa Ramadan saja, tapi setiap hari pun juga harus seperti ini. Tadi sudah cek stok, sekarang bagaimana strategi untuk memonitor dan mengkoordinir barang-barang yang ada di stok kita, seperti apa. Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu ada tempatnya, ada gudangnya, dan setiap pengeluaran barang harus dicatat, tercatat dan ada saksinya, dan ada serah terima, ada tanda tangan. Yang ngambil siapa barangnya, yang nerima atau yang approve, yang menyetujui siapa. Itu wajib ada. Jadi biar Bapak Ibu bisa terkontrol. Jangan sampai nanti minta deterjen 5, ternyata yang pakai bagus 3, atau parfumnya kepakai kebanyakan dan sebagainya. Nah, teman-teman harus bisa pastikan memonitor yang namanya stok. Karena kalau terlalu boros pun itu ngefek di dalam apa? Di dalam biaya pengeluaran Bapak Ibu udah pasti. Karena biaya pengeluaran semakin gede, akhirnya profit atau keuntungan Bapak Ibu semakin kecil. Itu yang harus Bapak Ibu coba perhatikan. Strategi berikutnya tentang stok adalah Bapak Ibu harus cari tempat yang memang benar-benar jauh dari matahari. Contoh kayak parfum, deterjen, plastik biodegradable itu nggak boleh kena matahari langsung Bapak Ibu. Itu akan menurunkan kualitas. Makanya pastikan ruangan tidak lembab dan tidak panas langsung kena matahari. Jadi benar-benar sejuk. Ya aman lah, dari hama juga tidak, misalnya tikus dan sebagainya sudah lepas dari itu, matahari langsung juga tidak kena, terus nggak terlalu lembab juga. Jadi Bapak Ibu harus mengatur tentang itu. Terus dicek balik lagi ya, teman-teman harus memastikan penggunaan stok digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan SOP-nya. Oke teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat dan jika ada pertanyaan atau ada saran silahkan komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di episode Kultum berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Apik Nadia undur diri. Terima kasih.